Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Duta Channel. Jumpa lagi dengan Duta Farm. Kali ini kita mau review lagi nih. Ini sudah sekitar 3 bulan tidak di pruning ya, 3 bulan lebih. Jadi ini seperti ini bentuknya. Jadi sudah banyak yang panjang-panjang, yang sudah tinggi rantingnya, yang perlu lagi di pruning kemudian dikawat, mempercepat penambahan ranting dan dahan. Itu sebenarnya kalau bonsai memang sering-sering di pruning ya, tapi ya kalau untuk masih sedikit ya, rantingnya perlu yang besar-besar, jadi dia harus agak ditahan lama. Kenapa ini saya tahan agak lama? Karena memang saya membesarkan rantingnya ya. Jadi nanti kita lihat bagaimana hasilnya, ya kita harus sabar. Dan ini ada ya gaya flambing kalau kata orang bonsai ya. Saya sendiri juga baru belajar. Ini kita pruning dulu semua, nanti yang kita perlukan kita ambil, yang tidak kita butuhkan kita buang. Jadi ya beginilah kondisinya kalau memang membuat sebuah bonsai itu harus sabar dan harus telaten ya. Sabar dan telaten itu adalah kuncinya kalau membuat bonsai itu. Dan yang paling utama ya ilmunya. Dan ini saya juga masih belajar, jadi belum begitu pandai, masih jauh dari pandai untuk membuat sebuah bonsai. Ini itu rantingnya panjang-panjang kan, kita buang dulu semua daun. Jadi nanti setelah daunnya habis kita pruning, kira-kira mendekati habis lah, baru kita ini kita kawati yang perlu dikawat, yang tidak perlu dikawat kita buang. Emang ya begini, tidak kalau ilmunya kurang. Nah ini sudah selesai, jadi kebetulan saya percepat karena memang terlalu panjang waktunya. Nah, ini yang dahan-dahan yang tumbuh setelah di pruning kemarin, jadi seperti tidak teratur ya. Jadi kita harus kawat ulang yang belum dikawat, kemudian kita arahkan posisinya supaya menjadi lebih indah daripada dibiarkan atau dipotong asal-asalan. Jadi bonsai itu adalah seni dari pribadi kita ya, selain dari ilmu, kemudian contoh dari sebuah karya orang ya, tidak mencontoh secara langsung. Maksudnya kita belajar bagaimana bentuk yang bagus, bentuk yang sesuai dari sebuah bonsai. Itu biasanya kita melihat bonsai orang lain, kemudian gaya bonsainya orang yang sudah bagus, kita tiru. Kemudian kita padukan dengan seni kita. Jadi biasanya kalau satu pohon itu tidak akan sama dengan, walaupun mendekati dengan contoh yang kita contoh, itu tidak akan sama persis, tetapi kita minimal mendekati dan sesuai aturannya, di mana arahnya yang harus kita buat dari sebuah bonsai ya. Jadi ini kemarin kan sudah saya pruning kali ini, kemudian saya letakkan lagi di pagar nih, itu di belakang ini, di bawah watermark yang berputar ini, itu ada bonsai kelapa. Di situ saya letakkan, jadi tidak kena hujan dan tidak kena panas secara langsung. Saya pruning karena memang sudah panjang-panjang dan harus memang supaya bentuknya menjadi lebih baik lagi. Karena ya tadi seperti yang saya bilang, kalau bonsai itu harus sabar dan telaten untuk membuat sebuah karya yang memang bisa jadi bagus ya. Dan ini kita
atur satu persatu dahan dan ranting yang perlu kita potong, kita kawat lagi, kemudian untuk mengisi bagian-bagian yang harus diisi dari sebuah bonsai. Karena bonsai itu rantingnya biasanya akan padat dan terarah ya. Tadi tidak berbentuk tadi sama sekali setelah setelah kita lepaskan lama, dia bentuknya kemana-mana karena memang kita menunggu tumbuhnya ranting baru. Nanti kita akan berhenti itu biasanya tinggal potong-potong pruning itu biasanya kalau sudah tercukupi dari dahan-dahan ini sudah full memenuhi batang bonsai ini. Jadi kita sudah bentuknya sudah normal, sudah sesuai yang kita harapkan, kita akan berhenti. Jadi tinggal hanya mempruning, memotong-potong yang biasanya tinggal mencukur saja ya. Kalau ini masih jauh daripada bagus ataupun sempurna, makanya kita kawat-kawat ulang lagi ya. Ini sudah mulai, jadi yang tadinya tidak teratur sudah kita benahi, penambahan ranting baru sudah kita buat lagi arahnya kita sudah buat. Hanya tinggal menyempurnakan lagi sedikit lagi, nanti kita baru tunggu lagi sampai kapan kira-kira harus dipruning lagi. Jadi terus begitu, terus sampai dengan bentuk yang ideal pada sebuah bonsai dan sudah cukup. Ibaratnya kita berhenti sampai di mana harus kita stop dan kita tidak lagi menambah ranting ataupun mengawat ulang. Dan paling tinggal melepas kawat, setelah itu kita tinggal cukur, menggunting-gunting yang tidak perlu jadi sebuah ranting yang tidak kita butuhkan. Kalau ini masih jauh, masih banyak yang berserakan, jadi kita harus telaten dan sabar untuk membuatnya. Ini memang usianya sudah lama. Kalau dulu tinggi dan ini saya tanam mungkin udah 10 tahun lebih nih, 15 tahun mungkin di dalam pot. Cuman dulu belum dibentuk bonsai, hanya ditanam pot karena memang minta dari teman, rantingnya kita tancap, kita tumbuh. Dan saya senang karena bonsai ini berbunga dan seperti melati, memang lebih kecil daripada melati, cuman harumnya lebih harum daripada melati ya bunganya. Kita potong yang kita kawat yang memang harus dikawat. Jadi kelebihan bonsai Anting Putri ini, selain dia mudah dibentuk, kemudian berbunga dan bunganya pun wangi. Itu yang saya suka dari sebuah bonsai Anting Putri ya. Memang tidak, yang lain pun bisa bagus. Jadi bonsai apapun kalau kita memang betul-betul bagus membentuknya dan kita memang sudah pandai membentuknya akan terlihat bagus. Cuman bagi saya akan lebih indah lagi kalau berbunga dan bunganya harum atau berbuah ya. Minimal berbuah. Saya dari dulu cari-cari yang berbuah dan ini baru dapat sianci ya. Pokoknya jambu kerikil ya. Kalau ada jambu kerikil kita bisa buat bonsai. Tapi susah di sini mendapatkan. Dulu saya pernah dapat jambu kerikil, tapi susah ya, jambu paling susah karena kalau dipuntir dia akan pecah kambium. Jadi kambiumnya, kulitnya akan pecah dan lepas dari kambium dan ujung-ujungnya akan mati ranting. Itu kalau jambu kerikil. Kemungkinan kalau dari kecil mungkin bisa. Jadi dulu saya udah umur lama baru saya kawat, jadinya pecah itunya, akhirnya
mati. Tapi kalau mungkin dari masih muda sudah mulai kita rawat tidak terlalu kencang, kemudian kita arahkan pada posisi yang bagus, kemungkinan tidak mati ya. Dan sering kita lihat jambu kerikil atau jambu besar itu dibonsai oleh orang-orang yang memang sudah ahlinya bagus dan berbuah. Jadi tidak menutup kemungkinan kalau kita mau belajar bisa juga gitu. Cuman kesabarannya yang perlu. Saya masih belum sabar. Ya, masih belum bisa sabar untuk membuat sebuah bonsai dari berbagai karakter pohon ya. Nah, karakter pohon sangat banyak sekali. Ada yang udah pecah ininya, pecah kulitnya kalau kita pentil. Kemudian ada lagi yang seperti dulu lantana ya. Lantana itu akan pecah rantingnya malah karena dia di dalamnya ada semacam busa, dia ada bolong, tidak full seperti anting putri ini atau jambu itu kan full dalamnya, cuman jambu kelemahannya kulitnya. Dan ada lagi yang gampang patah itu bougainville, itu sangat gampang patah itu pohonnya, rantingnya, jadi harus pelan-pelan sekali muntirnya. Kalau anting putri ini termasuk yang paling mudah dan menurut saya gimana ya, paling enak dibuat. Pertama mudah tumbuh, kedua kulitnya tidak gampang pecah karena anting putri ini direndam di air pun keluar akar ya kalau kita setek rendam di air. Jadi kalau mau cepat itu nggak perlu dicangkok sebenarnya. Kalau anting putri langsung tanam, dibentuk posisi akarnya juga udah hidup ya. Jadi kalau saya punya anting putri besar itu saya tidak akan cangkok, kelamaan nunggunya. Jadi kita langsung stek saja, kita ambil tingginya misalnya 10 cm atau 15 cm, kita langsung rendam dulu di air bangsa 2 minggu, itu akan keluar akar dan baru kita tanam. Itu akan lebih cepat lagi daripada dicangkok. Kalau cangkok sudah pekerjaannya ribet, kemudian harus menunggunya lama. Tapi kalau di stek langsung, itu akan lebih cepat. Dan intinya kalau stek, jangan diletakkan di tempat panas. Kalau bisa di bawah pohon, sudah mulai keluar daun, baru kita pelan-pelan kita kenakan sinar matahari, tidak secara langsung dulu, baru kemudian setelah kira-kira dahannya banyak, atau rantingnya udah besar, kita letakkan di panas matahari langsung atau terkena matahari langsung dan kena hujan langsung, nggak apa-apa. Oke, sementara itu dulu yang bisa saya share. Lain kali kita sambung lagi, masih banyak lagi yang kecil-kecil ada lagi. Kemarin saya ya di bawah itu ada bonsai yang saya tanam di dalam kerang. Anting putri juga ya, saya ketanam di dalam kerang. Apa kalau di sini orang bilang rangah, kerang yang besar berduri itu. Dulu dapat dari laut, kemudian kerangnya saya gunakan untuk nanam anting putri ya, dan tumbuh. Besok kita lihat. Mudah-mudahan saya bisa ambil gambarnya lebih cepat. Jadi saya senang yang unik-unik, saya tanam di dalam bekicot dan dalam kerang. Oke, terima kasih. Sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.